Shalom, sekali lagi Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Minggu 7 Juni 2020. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, atau siapapun yang mengikuti ibadah ini, saya percaya bahwa Tuhan ada di tempatmu dan Tuhan memberkati engkau. Seperti tanah yang kering yang merindukan air, biarlah hari ini kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Kita rindu hadirat Tuhan, kita rindu menyembah Tuhan, kita rindu untuk lebih dekat lagi kepadanya. Mari buka kapasitas hatimu seluas-luasnya agar engkau bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau ada di tempat kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk menyembah Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan. Kami rindu untuk lebih dekat lagi kepadamu. Kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di hati kami. Kami rindu seperti tanah yang kering yang merindukan air. Biarlah pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku
ingin dekat dengan Tuhan. Kami selalu ingin memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah di hari ini. Kami boleh ada, kami boleh dalam keadaan sehat. Kami tidak kekurangan suatu apapun, karena Engkau Allah memelihara kami dengan sempurna. Ungkapan syukur kami akan kami nyatakan di dalam pujian penyembahan kami di hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya, baik kami yang ada di sini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang saat ini mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan, Engkau memberkati, kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu kami rasakan. Kami minta Tuhan Kau hadir memberkati kami semuanya. Dan Tuhan halau segala kuasa-kuasa gelap yang coba-coba mengganggu pikiran kami, mengganggu ibadah ini, mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Dari Yesus berkuasa. Kami hanya memberikan waktu seluas-luasnya. Tuhan saja yang berkarya dan bekerja di antara kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di atas ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapan-Mu, berkat-Mu turun atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Saya percaya kita bisa ada sampai saat ini melewati hari-hari yang ada, semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Gentar langkahku,
Haleluya. Setiap hari, dari hari ke hari, tidak pernah terbatalkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih setianya besar bagi kita. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Mari nyanyikan pujian ini, berikan syukur kepada Tuhan. Oh, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Dia baik bagi saya dan saudara. Dia setia, kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan tetap baik bagi saya dan saudara. Mari tetap kita bersyukur pada Tuhan. Dia baik. Haleluya. Berikan syukurmu kepadanya. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil
Haleluya. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Dia Tuhan tidak hanya sebagai Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara. Dia Tuhan tidak hanya terangkat ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara, tapi Dia juga Bapa yang baik, Bapa yang kasih setianya besar bagi kita, yang rahmatnya selalu baru tiap pagi. Oleh sebab itu, tetaplah percaya kepadanya, tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab di dalam Dia engkau akan menemukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Bapakku yang baik, mari kita angkat pujian ini, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Engkau segalanya bagi kami, ya Tuhan. Engkau yang terutama, Engkau yang pertama menempati kehidupan kami, ya Tuhan. Dan
Dan saat ini kami juga memberikan tempat untuk Engkau Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu dan berkati kami semuanya. Kami menyediakan hati kami waktu ini untuk kami betul-betul mengambil konsentrasi yang ada hanya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semuanya di dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah saat ini. Puji nama Tuhan. Kabarnya tentu luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Minggu yang lalu, pasti masih segar dalam ingatan kita memperingati hari Pentakosta. Itu hari yang sangat bersejarah dan juga sangat penting, khususnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sedikit sejarah mengenai kata Pentakosta. Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah Pentekoste, yang berarti hari ke-50 atau disebut Minggu Putih. Adalah hari raya untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid di Yerusalem yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun makna Pentakosta ini sebenarnya sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama. Hari raya ini dirayakan oleh orang Israel untuk memperingati peristiwa penting, yaitu turunnya 10 firman yang diterima Musa di Gunung Sinai, dan kemudian juga sebagai hari ucapan syukur yang ditandai dengan dibawanya persembahan penuaian ulu hasil yang dikenal sebagai Bikurim, artinya persembahan ulu hasil kedua, panen gandum. Dan perayaan ini dirayakan selama 7 minggu berturut-turut atau selama 49 atau 50 hari. Sehingga disebut sebagai hari raya 7 minggu. Nah, dalam bangsa Israel, mereka mempunyai beberapa ya untuk hari-hari raya mereka. Tetapi yang utama, yang besar ada 3, yaitu hari raya Paskah, di mana memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, hari raya Pentakosta, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum yang dilakukan 7 minggu sesudah hari raya Paskah, dan hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen. Dan istilah Pentakosta inilah yang diadopsi di Perjanjian Baru, yaitu hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum tadi. Dan otomatis karena ini hari raya besar orang Israel, waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang saleh dari berbagai macam daerah, termasuk rasul-rasul. Memang rasul-rasul sudah dipesan oleh Yesus sebelum Yesus naik ke surga, jangan kemana-mana, kembali ke Yerusalem dan nantikan bahwa Tuhan akan menjanjikan Parakletos, Roh penghibur itu turun ke atas para murid. Dan di sanalah murid-murid berkumpul di satu tempat. Dan terjadilah, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini terjadi yang kita kenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus yang sebelumnya Yesus sudah janjikan. Di luar dugaan para murid, hari yang bertepatan dengan hari yang bersejarah bagi bangsa Israel, hari itu pun hari yang bersejarah bagi para murid-murid Yesus, yaitu mereka menerima yang dijanjikan Yesus, yaitu Roh Kudus turun memenuhi mereka semua hari itu. Dan tanda yang sangat jelas waktu itu, waktu para rasul, para murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Kalau dalam teks aslinya itu dikatakan di sana senolalia. Bahasa yang bisa dimengerti oleh orang di bumi ini.
Ya. Di sana tetapi kita lihat bukan berarti rasul-rasul atau murid-murid Yesus tadi mereka sudah mengerti bahasa itu. Buktinya kalau kita baca di sepanjang pasal 2, mereka orang-orang saleh yang waktu itu berkumpul di sana, ayat 7, mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di asal kita. Dan ada yang menyindir, mereka itu mabuk anggur manis. Dan akhirnya rasul atau murid Yesus mengatakan bahwa ini jam berapa? Ini masih pagi. Kami tidak mabuk oleh anggur. Tetapi kemudian mereka katakan dengan jelas. Kalau kita lanjutkan di pasal 2, khotbah Petrus di pasal 14 sampai ayat 14 sampai 40. Kemudian Petrus mengatakan bahwa ingatlah nubuatan yang sudah dinyatakan oleh Nabi Yoel bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya. Dan itulah yang digenapi pada saat ini. Kalau kita lihat perjalanan berikutnya, Roh Kudus diberikan bukan sekedar hanya untuk menyertai, melengkapi, dan setelah itu selesai. Ternyata ada efek, ada dampak yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh para murid-murid Kristus pada saat itu. Mari kita melihat apakah yang terjadi kepada para pengikut Kristus pada saat itu, di mana mereka telah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, ada kesungguhan dan kerinduan untuk mencari Tuhan. Kita lanjutkan bacaan kita firman Tuhan. Pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 di ayat 42. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ciri yang pertama yang menandakan bahwa orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus adalah mereka memiliki kesungguhan dan kerinduan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan caranya bagaimana? Dengan bertekun mengikuti pengajaran daripada rasul-rasul. Kita tahu bahwa rasul-rasul ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di bumi. Mereka yang langsung menerima pengajaran secara langsung dari guru agung mereka. Dan inilah yang rasul-rasul bagikan buat semua murid-murid Yesus. Mereka bertekun, ya, tidak bosan. Mereka bertekun di dalam persekutuan. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi ciri orang percaya yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, yang pertama selalu rindu persekutuan atau ibadah. Dan yang kedua, dari bagian yang pertama ini, mereka suka akan firman Tuhan. Mari kita cek diri kita. Pertanyaannya, apakah saya, Bapak, Ibu, Saudara, selama ini senang yang namanya ibadah? Atau masih malas-malas, masih alas-alasan kalau ada ibadah? Baik ibadah yang dulu secara langsung ataupun sekarang secara online. Apakah masih ada alasan-alasan, saya malas, saya ingin ibadah langsung. Memang yang enak ibadah langsung. Tetapi seseorang yang memiliki kerinduan yang dalam untuk mencari Tuhan, ada kesempatan untuk bagaimana bersatu dengan Tuhan, dia akan manfaatkan itu. Walaupun sekarang masih terbatas dalam ibadah online. Mari kita cek. Apakah selalu kita merindukan untuk beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Dan yang berikutnya, apakah kita memiliki kesukaan akan Taurat Tuhan, firman Tuhan?
Ataukah firman Tuhan ini kita baca kalau kita nggak bisa tidur? Biasanya kan begitu. Kamu tahu obat tidur yang manjur? Satu kali saya pernah ada yang mengatakan seperti itu. Apa? Ku baca Alkitab. Nanti bosan dan ngantuk tidur. Wow, bukan ini. Tetapi seseorang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan senang bersekutu, senang beribadah, senang membaca firman Tuhan. Karena waktu membaca firman Tuhan, dia semakin kuat imannya, semakin Tuhan bukakan, singkapkan kebenaran-kebenaran yang ada. Mari, sukai firman Tuhan, sukai ibadah. Mari biarkan Roh Kudus memimpin kita, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kita selalu memiliki kehausan, kerinduan akan Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada persatuan. Kalau kita lihat siapa mereka, di ayat 44a. Kisah Para Rasul 2 ayat 44a. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Semua orang siapa? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, waktu Petrus berkhotbah, kemudian ayat 40 dan 41, dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri berbaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka yang disebutkan di ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya. Jadi sebelumnya belum percaya. Dan pada waktu Petrus diliputi dengan kuasa Roh Kudus, dia berkhotbah, ada sekitar 3.000 jiwa yang bertobat itu. Mereka akhirnya telah percaya kepada Kristus. Dan itulah mereka bersama dengan murid-murid Yesus bersatu. Yang setiap hari itu mereka bertemu dalam bait Allah, menekuni pengajaran daripada rasul-rasul dan menekuni firman Tuhan yang ada. Mereka ada persatuan. Jadi ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki rasa persatuan dengan orang percaya lainnya. Tidak memandang dia itu orang lama kah, orang baru, senior kah, orang tua kah, muda kah. Sebagai sama-sama orang percaya di dalam Kristus. Kristus telah yang menjadi penyatu, pemersatu. Tidak lagi pandang, kau suku apa? Kamu status soal sosialmu apa? Status pendidikanmu apa? Tidak. Mereka menjadi sehati di dalam Tuhan. Motivasi, ketertarikannya itu sama, hanya Kristus. Pertanyaannya buat kita semuanya, apakah di dalam persekutuan atau gereja kita masih membeda-bedakan status orang baru atau orang lama, suku apa, golongan apa, status sosialnya seperti apa, dia pejabatkah, orang biasa, dan sebagainya. Saya harap ini tidak ada di gereja kita. Karena ini bukan ciri daripada orang-orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita memiliki persatuan satu dengan lain. Kristus, darah Kristus yang telah menyatukan kita. Yang ketiga, ciri yang berikutnya, bagi orang-orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, ada perubahan di dalam tingkah laku dan karakter mereka. Di dalam tingkah laku atau perbuatan, mereka memiliki perbuatan yang dilandasi dengan hati yang penuh kasih dan rela berkorban. Kita baca di ayat 44, 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sehingga tidak heran di setiap harinya ada di antara mereka yang rela menjual harta miliknya, tanah kah, aset-aset, dan hasil penjual itu dibagi-bagikan. Diletakkan di bawah kaki rasul, kemudian rasul-rasul yang membagikannya. Jadi sama seperti Kristus,
yang telah mengasihi kita, manusia yang berdosa ini, dan rela memberikan nyawanya. Lihat, kasih itu berbarengan atau bergandengan dengan rela berkorban. Kalau seseorang bilang mengasihi tapi nggak rela berkorban, nol, kasihnya kosong, hanya di mulut saja. Yesus membuktikan waktu dia mengasihi kita, dia rela, merelakan, mengorbankan dirinya. Mati enak sih, masih nggak apa-apa, matinya nggak enak, paling sengsara, paling sadis, disalib, mati perlahan-lahan, kehabisan darah, dan sebagainya. Yesus mau lakukan, karena dia membuktikan ini aku mengasihi engkau, dan aku rela. Ya. Demikian juga orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan memiliki kasih yang dibuktikan dengan rela berkorban. Berkorban waktu, tenaga, dana, dan sebagainya. Ada banyak cara untuk kita bisa menyatakan kasih kita. Mari kita lihat keadaan sekitar kita. Kepedulian kita. Mungkin kita punya sesuatu yang terbatas. Aduh, saya nggak punya uang banyak. Bagaimana saya mau mengasihi? Apa yang saya korbankan? Mengorbankan waktumu untuk mengunjungi, untuk berdoa, memberikan motivasi semangat, itu juga menyatakan kasih kita dan kerelaan kita untuk berkorban. Tenaga kita dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah selama ini saya sudah mengasihi orang lain dengan tulus tanpa bermaksud apapun di balik perbuatan saya? Dan bahkan jika harus berkorban waktu, tenaga, dan ataupun materi, apakah kita mau memberikannya dengan ikhlas? Jangan sampai ada maksud tersembunyi. Jangan sampai kita memberi sesuatu, ada maksud untuk mengikat orang lain, atau untuk kita menguasai orang lain, atau supaya nanti kita pun minta balasannya. Kalau saya butuh, kamu ganti kasih saya. Tidak. Kasih yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang tulus. Dan bahkan tanpa melihat orang itu layak atau tidak layak untuk dikasihi. Kita mau mengasihi. Kita manusia berdosa nggak layak. Tapi Tuhan mengasihi kita tatkala kita masih berdosa. Mari kita mau menyatakan kasih kita. Bahkan kepada orang-orang yang mungkin sebenarnya tidak layak untuk menerima perbuatan baik kita. Karena mungkin orang itu selalu menjengkelkan kita, selalu menindas kita, selalu bikin kita marah dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini katakan, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dari hatinya selalu meluap kasih yang diimbangi, dibarengi dengan tindakan rela berkorban. Ingat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-2. Dikatakan di sana, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahkan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang atau canang yang bergemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki semua pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, kalau tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ingat, kasih. Kasih ini biarlah menjadi identitas setiap orang-orang percaya. Mari uji diri sendiri. Apakah kita selama ini, kehidupan kita sudah memancarkan kasih Tuhan buat orang-orang sekitar kita? Yang berikutnya, selain tingkah laku atau yang bisa dilihat, seseorang yang memiliki atau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka memiliki karakter yang baik, menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah-buah roh di sana sebutkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan muncul dari orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, bukan lagi daging yang kita ikutin, tetapi Roh Kudus yang sudah memenuhi, memimpin kita. Kita tunduk, takluk di bawah pimpinan Roh Kudus.
maka akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Jadi seharusnya orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus sudah pasti, ini harga mati, sudah pasti dan seharusnya ada perubahan yang baik dalam kehidupannya. Ingat, ini harga mati. Jangan katakan saya percaya Yesus, saya sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi bagi hidupnya masih menjadi batu sandungan. Belum dipertanyakan. Jadi mari kita review, kita cek dalam kehidupan kita. Sudahkah kehidupan dan karakter saya berubah lebih baik dari sebelumnya? Dan saat ini kehidupan saya telah menjadi berkat bagi orang-orang sekitar saya. Bapak, Ibu, Saudara jawab sendiri. Yang keempat, seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia diberi karunia-karunia rohani. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11 sana yang terjadi buat murid-murid Tuhan waktu itu, mereka mengalami daripada mereka diberikan karunia berbahasa roh atau senolalia, berbahasa bahasa lain yang masih dimengerti manusia. Tapi di bagian lain juga di pasal 10 ayat 44 sampai 46, waktu Petrus melayani Kornelius, dia menumpangkan tangan, dan terjadi itu Tuhan memberikan bahasa roh yang kita tidak mengerti. Itu kalau dalam bahasa aslinya glossolalia. Jadi bahasa roh ini ada yang dimengerti manusia, ada yang tidak dimengerti manusia. Itu salah satu tanda atau karunia rohani yang Tuhan berikan pada orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian di ayat 43 pasal 2 dikatakan di sana, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Yang kedua, selain tadi berbahasa roh, yang kedua, mereka akan melakukan mujizat dan tanda. Dan tentu saja yang melakukannya Yesus, tapi Tuhan melalui mereka. Pada waktu itu, di pasal 3 ayat 1 sampai 8, pada waktu itu Petrus dan Yohanes akan ke bait Allah untuk berdoa. Tiba-tiba di pintu bait Allah ada seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir, di mana setiap harinya dia harus digotong ke sana, dan pekerjaannya adalah mengemis karena lumpuh, tidak bisa apa-apa. Ya tinggal begini saja, ya. Minta belas kasihan orang-orang waktu keluar dari bait Allah. Ini tempat yang strategis. So, habis muji Tuhan, habis dengar firman Tuhan, kemudian keluar, yuk ada pengemis. Nggak kasih salah-salah, kasih salah-salah. Pokoknya itu tempat yang strategis sudah. Macam langsung skakmat begitu. Dan pengemis ini ditaruh di depan bait Allah, di gerbang indah. Dan waktu itu Petrus dengan Yohanes lewat, ini dikatakan seperti biasa. Ya, minta sedekah begitu ya. Tetapi Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalan. Dan terjadi mujizat. Waktu dia memegang tangan kanan orang itu, dia membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dan tiba-tiba dia bisa berdiri, berjalan, dan bahkan berlari-lari. Terjadi mujizat. Rasul-rasul dipakai Tuhan hari-hari itu. Dan mujizat-mujizat terjadi. Dan bukan itu saja, bahkan banyak orang sakit, mereka sengaja taruh. Tahu Rasul Petrus mau lewat, don taruh di depan rumah. Dia harap waktu Petrus berjalan, dia punya bayang-bayang. Dikatakan bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Luar biasa. Ini tanda-tanda dan mujizat yang Tuhan berikan menyertai setiap orang-orang percaya hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau kita lihat, bukan saja itu terjadi 2000 tahun yang lampau, tetapi sampai hari ini kita masih mendengar, kita masih melihat bahwa mujizat Allah masih berlaku. Bukan saja melalui pelayanan hamba Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang diberikan Tuhan karunia kesembuhan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, tetapi juga mujizat itu bisa kita alami secara pribadi tatkala kita, hidup kita
iman kita betul-betul sungguh-sungguh untuk Tuhan, kita mengalami mujizat itu. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus ditandai dengan berbahasa roh dan pelayanannya disertai dengan mujizat dan tanda-tanda ilahi. Berikutnya, yang terakhir. Bagi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kerinduan dan keberanian untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Kita tahu Petrus, dulu dia takut. Waktu ada bujang saja, tanya. Waktu Yesus diadili dan dia di luar, di api unggun gitu ya. Terus kemudian ada bujang perempuan katakan, macam saya pernah lihat kamu bersama-sama dengan dia. Kamu kan satu rombongan, satu tim. Tidak, saya tidak kenal. Sampai 3 kali dan bahkan yang ketiga dia bahkan bersumpah, sumpah aku tidak kenal orang itu. Takut, mentalnya cemen, cetek. Ya, baru dikitukan saja, belum diseret atau ditangkap, dia sudah menyangkal. Tetapi lihat, waktu Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, luar biasa, dia berani berdiri dan bahkan bersaksi, berkhotbah, menyaksikan bahwa Yesus Kristus orang Nazaret yang kamu salibkan itu, dialah Mesias yang kita tunggu-tunggu dan sebagainya. Sehingga 3.000 orang bertobat. Dia berkhotbah bukan lagi takut-takut, tapi dengan terang-terangan di depan banyak orang. Dia berani bersaksi, berani berkhotbah, sehingga banyak orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Luar biasa toh kerja Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kerinduan dan bahkan keberanian untuk bersaksi, memberitakan Injil. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak ada kata, saya malu, saya takut untuk bersaksi. No. Seorang percaya yang telah dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki keberanian, kerinduan, selalu rindu, keberanian dan bahkan semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil dimanapun dia berada. Bukan dengan kuat dan gagah kita, firman Tuhan katakan, tetapi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Kalau kita ikuti sejarah yang ada, kalau kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 sampai selanjutnya, di sana ada pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Dari yang 120 menjadi 3.000, nanti menjadi 5.000 dan sebagainya. Semakin meluas, bukan saja di Yerusalem, seperti janji Kristus. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem yang waktu itu, tetapi juga di Yudea dan bahkan Samaria, dan Tuhan katakan sampai ujung bumi. Dan sampai kita pun di tempat ini mendengar tentang Injil Kristus. Itu karya Roh Kudus. Minta Roh Kudus dalam kehidupan kita. Minta kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kristen yang biasa-biasa saja. Kristen yang kadang sebulan sekali, bahkan setahun sekali ke gereja. Orang Kristen yang tidak pernah baca Alkitab, tidak tahu isi Alkitab. Orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang baru yang belum tentu benar. Orang Kristen yang hidupannya belum jadi berkat, masih menyakiti, masih menjadi batu sandungan. Tinggalkan itu. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Jangan puas kita jadi orang Kristen yang dalam zona aman, nyaman. Sudah yang penting KTP saya Kristen cukup. Tidak. Karena pesan Tuhan bagi setiap pengikutnya adalah pergi beritakan Injil. Kita memang mungkin kita masih malu takut. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian. Roh Kudus akan memberikan kita semangat untuk terus melayani Tuhan berkobar-kobar. Mari undang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan biarlah dia berkarya di dalam kehidupan kita lebih lagi. Dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Pribadi yang dipenuhi Roh Kudus akan hidup tunduk dan taat dalam pimpinan Roh Kudus. Seperti Yesus yang merendahkan diri menjadi manusia,
mati untuk kita semuanya karena dia taat melakukan kehendak Bapa. Kita akan melakukan perjamuan kudus pada hari ini, di mana kita akan kembali diingatkan akan kematian Kristus yang telah menebus segala dosa-dosa kita. Dan orang percaya yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Allah akan memiliki kerinduan dan keberanian untuk bersaksi dan memberitakan Injil, menyatakan bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa kita dan telah bangkit membawa kemenangan dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Saya undang singer, WL, pemain musik untuk maju ke depan, dan juga non-pen Julin yang akan membantu saya untuk kita mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kepala-kepala keluarga nanti siap untuk melayani setiap anggota keluarga yang ada. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa untuk unsur-unsur perjamuan yang ada, sehingga tatkala kita memakan dan minumnya, kita diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengenang kembali, mengingat kembali akan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang Engkau buktikan dengan Engkau rela turun ke dunia, mengosongkan diri-Mu, dan bahkan Engkau mati, memberikan nyawa-Mu, menggantikan kami. Sehingga kami, manusia yang berdosa ini, ditutup oleh darah Kristus dan kami dilayakkan untuk kami boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Di depan kami ada unsur-unsur perjamuan. Ada roti yang melambangkan tubuh-Mu Kristus, anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Mari Kau memberkati unsur-unsur ini, sehingga tatkala kami memakan ataupun meminumnya, kami diingatkan, kami sudah dipersekutukan, dan kami telah menjadi anggota tubuh Kristus. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, setiap anggota keluarga yang dilayani, Tuhan Kau memberkati. Dan inilah hati kami siap. Mari Tuhan Kau memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, kami menyambut sakramen perjamuan kudus ini dengan hati yang siap. Haleluya. Amin. Saya minta dengan hormat non-pen Yulin untuk melayani kita perjamuan, dan setiap kepala-kepala keluarga yang ada di rumah, siapkan unsur-unsur perjamuan yang ada dan siap bagikan kepada anggota keluarga yang ada. Mari. Karya terbesar. Yang selamatkanku
sini. Kita akan pandu. Mari letakkan roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara dan anggur di tangan kiri. Anggur yang di tangan kiri ini, mari tangan kita letakkan di depan dada kita dan pegang roti di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya Bapa, di tangan kanan kami ada roti yang melambangkan tubuhmu. Tubuh yang terkoyak-koyak dan tercapik-capik di atas kayu salib demi menebus dosa dan kesalahan kami. Seharusnya kamilah yang harus menanggung perbuatan-perbuatan dosa kami dan kami yang harus mati. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau mau menggantikan setiap kami. Engkau mau menyerahkan tubuhmu terkoyak tercabik bagi kami agar kami dilayakkan untuk dipersekutukan dengan tubuhmu ya Tuhan, sehingga kami semua yang menerima tubuhmu ya Kristus menjadi anggota bagian tubuh Kristus yang hidup. Dan dengan penuh ucapan syukur kami akan memakan roti ini yang melambangkan tubuh ya Tuhan, sehingga kami menjadi satu dengan tubuh Kristus Tuhan kami yang hidup. Dan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mari kita makannya bersama-sama. Setelah itu, pegang cawan yang berisi anggur di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi di atas kepalamu dan letakkan tangan kirimu di dadamu dekat hatimu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya Bapa, di tangan kanan kami saat ini terdapat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah-Mu Kristus. Darah yang Engkau tumpahkan di atas Kalvari untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Di dalam darah ada nyawa dan Engkau memberikan nyawa-Mu ganti nyawa kami, sehingga kami yang menerima darah ketebusan-Mu boleh memiliki hidup dan bahkan memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu kelak di surga mulia. Dengan penuh ucapan syukur, kami akan meminum anggur ini yang melambangkan darah-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima keselamatan dan kehidupan di dalam Engkau. Dan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami meminumnya bersama-sama. Haleluya. Mari Bapak Ibu bersyukurlah. Bersyukurlah, begitu besar pengorbanan Allah buat kita. Kalau bukan karena kasih yang besar, kita terbuang, kita mati, dan kita sia-sia saja hidup ini. Tetapi karena Allah yang begitu luar biasa cintanya buat kita, kita ditebus dan dipersatukan kembali dengan Allah, dan kita berhak menerima janji Tuhan. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Sungguh besar pengorbananmu. Haleluya. Haleluya. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Haleluya. Pengorbananmu bagiku. Haleluya. Pengorbananmu tidak tanggung-tanggung ya Tuhan. Engkau berikan nyawamu, nyawa yang begitu berharga, nyawa yang begitu mulia bagi kami semuanya. Haleluya, haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan. Haleluya. Seringkali kami menilai diri kami atau bahkan orang lain menilai diri kami kurang, tidak sempurna. Tetapi di matamu Engkau begitu indah menilai kami. Kami begitu berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, percayalah, tatkala Engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Engkau ditebusnya, Engkau dilayakkan, dosamu disucikan, Engkau berhak menerima janji, Engkau selamat, Engkau menerima menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima saat ini, terima Yesus dalam hatimu, terima Roh Kudus juga yang mengendalikan kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Engkau begitu mulia dan berharga di hadapannya. Haleluya. Dan berikan hidupmu mulai saat ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Sungguh indah kalau ku hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ini menjadi komitmen kami bersama Tuhan. Kalau ku hidup, terima kasih buat kesempatan yang memberikan kami. Kami menerima Engkau Tuhan, dan Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk hidup bagimu Tuhan. Inilah hidup kami. Kami mau hidup bagi Kristus. Kami mau menjadi milik Kristus. Kami mau selama-lamanya dengan Kristus. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami tidak bisa jauh daripada kasih-Mu Tuhan. Apapun yang ada di sekitar kami, bahkan gemilau ataupun godaan dunia ini, tidak akan dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Karena kami telah mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Kami telah diselamatkan, kami telah ditebus, dan kami mau hidup hari ini dan selanjutnya hanya untuk Kristus. Terimalah kehidupan kami Tuhan. Ini kami mau mengambil kembali komitmen untuk bersungguh-sungguh
hidup buat Tuhan. Kami mau mencintai Tuhan, kami mau mencintai firman-Mu, kami mau mencintai pekerjaan-Mu, dan kami siap diri untuk Kau utus menjadi saksi, memberitakan Injil, kebenaran itu, bahwa Engkau Allah mati buat kami semuanya, dan di dalam Kristus satu-satunya jalan untuk menuju kepada hidup dan keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat darah dan tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan kami. Dan Tuhan, biarlah kami bisa memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Berkati kami semuanya, dan kami sudah siap untuk memberi persembahan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mengiringi persembahan dengan pujian Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah dagaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan selama ibadah di hari ini. Kita angkat pujian Kau Allah yang besar. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita memuji. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi
mengagungkan Engkau ya Allah di atas segala Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kami pada hari ini. Dan saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Ini kami, terus Engkau pegang kehidupan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk menuntun langkah demi langkah kehidupan kami, sehingga sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Kami menyerahkan setiap jemaat yang ada, yang saat ini ada di rumah masing-masing. Engkau menilik Tuhan satu persatu. Engkau melihat daripada pergumulan ataupun kebutuhan setiap umat-Mu. Tuhan, mari Engkau lawat setiap umat-Mu. Saat ini kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Mari Tuhan Kau memberkati hari-hari yang ada. Sebagaimana yang sudah-sudah Engkau telah menyertai kehidupan mereka. Hari-hari mendatang mereka pun terus mendapatkan kasih sayang Tuhan. Tuhan terus menyertai, memberkati daripada langkah-langkah mereka selanjutnya. Engkau memberkati juga buat jemaat saat ini mengalami sakit dimanapun mereka berada, dan juga untuk Bapak Gembala. Tuhan, Engkau menjamah tubuh-tubuh ini. Kami percaya ada kuasa di dalam darah-Mu. Engkau Tuhan menjamah tubuh-tubuh ini, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit yang dialami, yang diderita oleh tubuh-tubuh ini, kami patahkan, hancurkan, tolak di dalam nama Yesus. Yesus berkuasa. Tuhan, Kau memberkati juga buat setiap jemaat yang saat ini bergumul akan ekonomi. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan, tetapi mereka pemasukan yang ada menipis atau bahkan menurun. Tuhan, kami percaya Engkau memelihara dengan sempurna. Dengan cara-Mu Engkau cukupkan semua kebutuhan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga demi keluarga yang saat ini mengalami goncangan-goncangan di dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Tuhan, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu kembali mempersatukan. Engkau mengokohkan kembali rumah tangga mereka, dan awan kemuliaan Allah turun di atas keluarga demi keluarga yang ada. Bapa dalam surga, kami terus juga membawa pembangunan gereja yang ada, yang sampai saat ini kami laksanakan. Tuhan, Engkau memberikan kecukupan, Tuhan memberikan kelancaran. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan, urapi, berkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dari Bapak Presiden sampai kepada daerah-daerah dan bahkan sampai kepada kampung-kampung yang ada. Tuhan, Engkau memberkati, berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memimpin dengan adil dan bijaksana. Dan yang terutama, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan kepemimpinan dengan penuh kejujuran, dengan hati yang ikhlas, dan bahkan untuk kepentingan kemajuan masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa. Untuk kota Manokwari, Tuhan terus jaga, lindungi, berikan keamanan, kedamaian, segala macam kejahatan yang coba-coba untuk merajalela di kota ini, kami sepakat patahkan, tolak di dalam nama Yesus. Dari Yesus berkuasa. Dan saat itu Tuhan, mari Engkau melihat setiap jemaat yang ada. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan dengarkanlah janji berkat firman Tuhan berlaku buat Engkau hari ini. Dengarkan baik-baik. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu dan masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun.
apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat janji ini terjadi dalam kehidupanmu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan jemaat sampai hari ini tetap mengikuti ibadah dengan setia. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Shalom. Bersyukur pada Tuhan, Dia baik. Haleluya. Berikan syukurmu kepadanya. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Dia baik.